Kunci rantai dari Luffy sekarang ada di genggaman tangan kiri dari sang Raja Bajak Laut. Berpikir bahwa Luffy akan mendapatkan kunci itu dengan mudah hanya karena dia adalah Yonko adalah sesuatu yang naif. Seperti kata kapan, cobalah mencuri dariku. Itu bukan berarti perebutan kekuasaan, melainkan perebutan pengalaman. Gaban akan menunjukkan pertarungan yang akan dihadapi Luffy ke depannya. Dia akan mengetes seberapa kuat anak didik dari partnernya sendiri yakni Riley. Jadi, duel tentu saja tak akan terelakkan lagi dan bagaimanakah pertarungan mereka akan berlangsung guna memperebutkan kunci dan mengetes murid dari Riley ini. Mampukah Luffy akan mengimbangi kemampuan dari Yasan kali ini? One Piece chapter 1139 kali ini mendapatkan judul Pelahap Gunung. Chapter diawali dengan memperlihatkan kastil Aurus, di mana masih berlangsung eksplorasi kastil tersebut dengan memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, dan juga Road berkeliling kastil guna untuk mendapatkan kunci rantai milik Loki. Di sini Zoro mengatakan bahwa mereka sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk mencari kuncinya ini, dan matahari pun sebentar lagi akan terbenam, jadi kita tak akan bisa punya cukup banyak waktu untuk melihat besarnya tempat ini. Road kemudian berspekulasi bahwa penjaga di sini juga tak tahu menahu tentang di mana letak dari kunci tersebut, dan kemungkinan besar yang mengetahui kunci ini bisa saja adalah Jarul Sama dan tetua yang lainnya. Luffy kemudian bertanya, apa yang kamu maksud di sana adalah kakek dengan pedang yang menancap di kepalanya tersebut? Apakah dia akan mau memberikan informasi atau mau memberitahu tentang kunci tersebut? Dia rasanya tak akan mau memberitahu kita karena hal ini adalah merupakan kejahatan yang serius untuk mendapatkan sebuah kunci yang tak diinginkan oleh kebanyakan orang. Para bajak laut topi jerami pun melihat ada sesuatu yang aneh di kastil tersebut, di mana terdapat adanya karpet merah dan karpet itu menuju ke sebuah lorong. Mereka pun di sini punya spekulasi mungkinkah ini merupakan sisa-sisa peninggalan kerajaan dan apa mungkin ini akan menuju ke ruang tahta. Yep, mereka langsung menelusuri karpet merah tersebut dan benar saja, mereka sekarang berada di ruang tahta tempat di mana singgasana dari Raja Harald. Di ruangan ini kondisinya benar-benar buruk karena banyak sekali bongkahan batu dan juga hantaman benda di setiap temboknya, mengindikasikan bahwa ini adalah tanda bekas pertempuran yang ada di mana-mana. Atapnya juga benar-benar terlihat hancur. Tak cukup sampai di sana, mereka semua pun melihat ada sesuatu yang aneh, di mana mereka menemukan adanya lingkaran sihir besar yang berada tepat di depan dari singgasana raja. Nami di sini sempat mengatakan bahwa dia pernah melihat gambaran seperti ini di sebuah buku. Road pun menjelaskan bahwa ini mungkin adalah semacam ritual dari suatu negeri yang digunakan untuk memanggil iblis. Namun, kenapa sesuatu semacam ini bisa ada di ruangan tahta? Luffy punya asumsi yang berbeda, di mana sepertinya dia belum lama ini pernah melihat lingkaran yang mirip sekali seperti ini. Namun dia lupa di mana dia melihatnya. Oke, sesaat sesudah melihat lingkaran iblis tersebut pun, tiba-tiba saja ada seseorang yang sepertinya memanggil Luffy yang menyebut, "Luffy si topi jerami." Tentu saja mereka semua benar-benar panik sesaat sudah melihat lingkaran iblis tersebut. Mereka berpendapat mungkin saja ini adalah sebuah arwah gentayangan atau semacam iblis. Di antara mereka semua yang paling benar-benar panik adalah tentu saja Road yang merasa ketakutan bahwa dia harus segera kabur secepat mungkin dari tempat tersebut karena takut dirasuki oleh iblis. Nah, sesaat Road ini pun mencoba kabur dari kastil tersebut, tiba-tiba saja terdapat lemparan kapak yang hampir saja mengenai dirinya. Mereka mencoba menyeimbangkan tubuh mereka lagi di mana mereka pun terhempas saat kapak berbenturan dengan tembok. Untung saja Luffy dan juga Sanji dengan sigap membantu Nami dalam keadaan tersebut. Luffy langsung melihat ada seseorang yang terlihat duduk di kursi tahta. Panel kemudian selanjutnya memperlihatkan orang yang mereka lihat duduk di kursi tahta. Orang ini bernama Yasan. Dia adalah penduduk Elbaf, seorang manusia yang dimana statusnya adalah mantan bajak laut. Road kemudian bertanya, "Kenapa Anda ada di sini, Yasan?" Yasan kemudian bilang bahwa dia seperti merasakan haki yang aneh di dalam kastil ini. Namun saat dia sudah sampai di sini, haki tersebut menghilang dan dia malah bertemu dengan rombongan Luffy. Kakek tua itu pun sudah mendengar rumor soal Luffy si topi jerami yang mengalahkan Kaido. Sudah lama sekali dia ingin pergi ke Wano Kuni lagi. Kru bajak laut topi jerami tentu kebingungan melihat ada pria tua yang ada di depannya saat ini.
Road kemudian lantas menjelaskan bahwa pria yang ada di depan mereka saat ini, di Elbaf beliau dikenal sebagai Yasan. Road bertanya kepada Luffy dan kawan-kawannya, bukankah mereka sempat singgah di sekolah Walrus dan kalian pasti pernah bertemu dengan guru yang bernama Ripley di sana. Nah, jadi beliau ini adalah suaminya. Luffy pun langsung mengatakan bahwa jadi dia ini adalah ayah dari bocah besar tersebut. Yep. Yasan kemudian tertawa. Bocah besar? Benar sekali. Jadi kau sudah bertemu Ripley dan juga Kolon. Dia banyak mewarisi darah raksasa dan meskipun masih kecil, dia terlalu besar untuk kugendong. Kolon sekarang usianya sudah 20 tahun, sementara Ripley 80 tahun, jadi istrinya ini lebih tua darinya. Gaban bilang menikahi raksasa tak sepadan karena akulah justru yang cepat menua. Cinta itu kebebasan. Secara historis sudah banyak ras berdarah campuran di dunia ini. Bukanir dan Sundada, suku tangan panjang dan juga leher panjang. Wotan, ras hibrida kesulitan bertahan hidup, tapi di setiap zaman selalu ada mereka yang tahu caranya beradaptasi. Zoro pun bertanya, kau tahu banyak ya, tapi siapa kau sebenarnya? Yasan bilang, aku adalah pejuang cinta. Luffy kemudian nyeletuk, Sanji mungkin akan mirip dengan dia kalau sudah tua. Nah, percakapan lucu di sini di mana Luffy bertanya ke Yasan, kakek, aku sedang mencari kunci rantai Loki. Road pun marah-marah mengatakan, jangan asal bertanya sesantai itu. Tentu saja beliau tak tahu. Luffy meralat lagi perkataannya. Tolong lupakan soal yang kukatakan barusan tadi ya. Yasan kemudian menjawabnya, Loki sangat menarik. Aku suka lihat orang lain menyebabkan suatu masalah. Apa kau tahu orang macam apa Loki itu? Ketika hal buruk terjadi, apa yang akan kau lakukan? Luffy menjawab, akan kuhajar dia dan akan mengurungnya lagi. Namun, Yasan memperingatkannya di masa lalu seseorang yang dijuluki Sengsi rambut merah lah yang menangkapnya dan sejak saat itu belum pernah ada lagi orang yang mampu menghentikan Loki. Mendengar hal tersebut pun Zoro dan juga Luffy malah mencampakkan kakek tua tersebut dan mengatakan bahwa kakek itu terlalu banyak bicara. Yasan tentu marah, namun dia juga tertawa dan teringat dengan sifat apa yang dimiliki oleh kaptennya di masa lalu. Yep. Kita pun melihat masa lalu dari Roger, di mana Riley dan juga Gaban selalu memperingatkan Roger. Namun peringatan tersebut tak berefek apa-apa terhadap Roger yang berpendirian tetap. Panel terakhir pada cerita kastil ini pun memperlihatkan Yasan yang memerintahkan Road untuk mendorong kursi tahta. Sekarang kita ke pertemuan dari para raksasa yang sedang berpesta dengan sebagian kru bajak laut Tobi Jerami. Di sini Oimo dan juga Kasi menceritakan dulu ada sosok salah satu kru raja bajak laut selain Roger, terdapat 2 orang kru yang sangat kuat dibandingkan kru lainnya. Usa bertanya, apa memang ada orang yang kuat lagi selain Riley? Oimo berkata, itu benar. Dulu, saat Kapten Roger sakit, orang inilah yang pergi ke rumah sakit yang terletak di suatu gunung yang dalam. Sayangnya, rumah sakit itu malah dikepung oleh bajak laut musuh. Akan tetapi, orang ini pun menghancurkan mereka sendirian hanya dengan 2 kapaknya saja. Dia membantai ratusan bajak laut musuh yang mengepungnya dan juga kaptennya pada saat itu. Tak sampai di situ, pertempuran pun bahkan sampai meratakan gunung yang katanya tak ada satu pohon pun yang tersisa. Karena legenda inilah dia dikenal sebagai julukan pelahap gunung. Pria ini dijuluki sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut yang berdiri berdampingan dengan sang wakil kapten Silver Riley. Kita menuju ke kastil lagi. Ternyata ruang rahasia berada tepat di bawah kursi tahta sang raja. Itu terlihat seperti lorong bawah tanah di mana mereka semua turun ke tempat tersebut. Road sempat bertanya kenapa Yasan ini bisa tahu akan hal itu. Yasan bilang eksplorasi adalah hobinya. Kita pun sampai di ujung lorong yang memperlihatkan adanya peti harta karun yang berserakan di tempat tersebut. Namun peti tersebut kosong. Nabi tentu saja sangat kecewa dengan hal ini. Namun satu hal yang mereka temukan di sana juga adalah sebuah kunci yang berdiri tegak di depan dari mereka saat ini. Tentu dengan hal ini pun Luffy benar-benar sangat berbahagia dan sangat bersemangat karena telah bisa menemukan keberadaan kunci dari Logi. Yasan menjelaskan bahwa ini adalah kastil kosong. Tentu saja banyak pencuri yang datang ke sini. Maka dari itulah kotak harta karun tersebut kosong juga. Namun sesuatu yang bahkan membuat pencuri tidak ingin mengambilnya adalah kunci yang berada di sana yang memang adalah kunci rantai milik Pangeran Loki. Jadi dengan kata lain, bahkan penjahat pun tak membiarkan Loki bebas. Jadi apakah kau masih ingin mencuri kunci ini?
Kalau memang iya, cobalah untuk mengambilnya dariku. One Piece chapter 1139 ditutup dengan panel yang kembali memperlihatkan para raksasa yang bercerita tentang sosok seorang pria yang menjadi legenda yang setara dengan Roger dan juga Riley. Beliau sudah tinggal lebih dari 20 tahun di Elbaf dan dia adalah sang tangan kiri Raja Bajak Laut. Dia adalah Skober Gaba. Sebelum menutup videonya, Tambakan ingin berspekulasi sedikit terkait dengan apa yang dilihat oleh para bajak laut topi jerami beserta dengan Row di dalam Kastil Aurus, di mana mereka melihat adanya lingkaran sihir yang berada di tempat itu. Mungkinkah lingkaran iblis di tempat tersebut bukan berasal dari kesatria suci, melainkan memang berasal dari Raja Harald sendiri? Kita asumsikan saja bahwa setiap kesatria suci maupun guru sei menggunakan kemampuan lingkaran iblis ini untuk berteleportasi. Pasti ada seseorang dulu yang menciptakan lingkaran sihir ini di suatu tempat, maka dari itulah teman-teman yang lain pun bisa dengan sangat gampang berteleportasi ke sana. Jadi dengan kata lain, kita lihat sebelumnya bahwa Saturnus juga sempat membuat ataupun menciptakan lingkaran sihir yang menyebabkan semua guru sei bisa berteleportasi ke Egghead. Karena tentu adanya histori lingkaran sihir tersebut di sana. Jadi, mungkinkah lingkaran sihir yang kita lihat di kastil ini diciptakan oleh Raja Harald sendiri? Maka dari itulah, kesatria suci bisa dengan bebas masuk ke tempat tersebut. Kita mulai mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi pada Raja Harald 14 tahun yang lalu. Dialah yang sepertinya menciptakan lingkaran sihir ini. Dia mungkin membuat kesepakatan dengan pemerintahan dunia. Mungkin dia ingin menjual buah iblis legendaris atau semacamnya dari tangan para raksasa. Jadi, Loki pun turun tangan dan harus segera bertindak. Jadi, petunjuk ini pun semakin mengarahkan kita pada Harald yang mungkin saja berhubungan dengan pemerintah dunia. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tambakan terkait dengan review One Piece chapter 1139. Ada banyak hal yang bisa kita bahas dalam chapter kita kali ini dan kita akan analisa pada video berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasannya. Sekian dari Tambakan dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.